Pria itu jatuh ke dalam tong acar. Kolega tidak memperhatikan, jadi mereka menutupnya. Saat ini, perang sedang terjadi di mana-mana. Pabrik harus berhenti bekerja. Semua pekerja kembali ke rumah. Herschel dilupakan. 100 tahun kemudian, kedua anak laki-laki memasuki bengkel dan membuka tutup kotak. Meskipun direndam di dalamnya selama 100 tahun, Herschel masih hidup. Penampilan tidak berubah. Kemudian pemerintah mengadakan konferensi pers. Semua orang penasaran dengan hal yang luar biasa itu. Menghadapi reporter, Herschel sangat bingung. Sebelumnya, dokter mengatakan istrinya telah meninggal 80 tahun yang lalu. Putra yang belum pernah dia temui juga meninggal dalam kecelakaan mobil. Herschel tidak terima, jadi dia meninju dokter. Keesokan harinya, dokter membawa kabar baik. Herschel masih punya cucu. Itu Ben. Herschel baru saja melihat Ben memeluk keponakannya. Situasi ini agak memalukan. Ben membawa pulang kakeknya. Tapi begitu dia sampai di pintu, Herschel terkejut. Di depannya ada gedung-gedung tinggi. Herschel bahkan mengira taksi adalah monster. Ben memperkenalkan perangkat lunak yang dirancangnya. Jual saja, Anda akan memiliki sejumlah besar uang. Tapi Herschel tidak mengerti. Ben harus mengambil album foto keluarga untuk ditunjukkan kepada Herschel. Herschel tidak bisa menahan emosinya. Dia ingin mengunjungi makam istrinya. Namun tak disangka, kuburan tersebut berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Di sebelahnya ada papan reklame. Herschel sangat marah. Pada saat ini, papan reklame tiba-tiba pecah. Seekor burung bahkan buang air besar di nisan istrinya. Herschel tidak tahan lagi. Dia memukuli staf untuk memasang papan reklame. Akibatnya, mereka ditangkap di kantor polisi. Berkat Ben, keduanya dibebaskan. Karena catatan kriminalnya, perangkat lunak Ben tidak dapat dijual. Herschel tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar berita itu. Sekarang dia hanya ingin membeli papan reklame dan membuangnya. Ben sangat tertekan. Perangkat lunak ini telah menjadi hasratnya selama 5 tahun terakhir. Hanya karena Herschel itu tidak bisa dijual. Ben memberitahu kakeknya, jika nenek masih hidup, dia akan malu padanya juga. Ingat apa yang saya katakan hari ini. Aku akan membangun kerajaan acar. Aku akan membuktikan kebodohanmu. Herschel pergi ke supermarket untuk membeli banyak mentimun. Staf mengatakan 9 sen sepotong. Herschel mengatakan bahwa mentimun juga dijual oleh buahnya. Dia tidak punya uang untuk membelinya, jadi dia harus mengaduk-aduk tempat sampah. Ada jagung segar dan nanas utuh. Tapi bukan ini yang dibutuhkan Herschel. Akhirnya ia menemukan setengah karung mentimun dan garam. Sekarang Herschel tinggal selangkah lagi. Herschel mengambil keranjang belanja. Dia juga menemukan beberapa roda. Herschel menggunakan bahan yang dia temukan untuk membuat troli. Keesokan harinya, Herschel pergi mengaduk-aduk sampah lagi. Dia menemukan banyak toples yang dibuang. Setelah dicuci, Herschel memasukkan mentimun ke dalamnya. Selanjutnya, dia menuangkan 6,66 gram garam. Terakhir, tunggu keajaiban terjadi. Hujan adalah faktor terpenting untuk sukses. Setengah bulan kemudian, Herschel berhasil. Dia mendorong gerobak ke penjajah di jalan. Karena tidak ada aditif, rasanya sangat harum. Dia dengan cepat menjual kotak pertama. Sebelum mereka pergi, Herschel mengingatkan mereka untuk mengembalikan kotak itu setelah makan. Dia tidak mau harus mengobrak-abrik tempat sampah lagi. Tamu itu mendengarnya dan merasa sangat aneh. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video dan mempostingnya secara online. Setelah itu, banyak orang berbondong-bondong membeli. Herschel telah menaikkan harga 4 kali tetapi masih sangat populer. Pada saat ini, Ben tertekan sehingga dia keluar. Dia menemukan orang-orang sedang menonton video Herschel. Herschel juga mengejek Ben karena tidak bisa mengontrol uangnya. Ben sangat marah. Jadi dia memutuskan untuk membalas dendam pada kakeknya. Halo, apakah itu otoritas keamanan pangan? Aku ingin mengeluh. Keesokan harinya, Van Herschel diselidiki dan didenda $12.000. Kali ini dia gagal lagi. Herschel duduk dengan sedih di pinggir jalan. Pada saat ini, dua mantan tamu mampir dan menyarankan Herschel. Jika Anda mendirikan perusahaan, Anda tidak perlu khawatir akan diperiksa. Dia akan menugaskan pekerja magang dan menunggu pembayaran. Herschel bingung. Jadi apakah mereka budak? Tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Pelatih bukan budak. Di AS ada sekelompok mahasiswa yang tidak butuh gaji, cukup pengalaman. Herschel menatap gadis itu, memintanya untuk membuka mulutnya. Seorang pekerja acar yang hebat. Dia menemukan mahasiswa untuk datang, mengajari mereka memilih mentimun. Tidak lama kemudian, toples acar pertama keluar dari oven. Herschel memberi isyarat kepada semua siswa untuk mendorong gerobak mereka. Mereka mendorong gerobak ke semua gang. Bisnis ini sangat menguntungkan. Ben melihat adegan ini semakin marah. Herschel tidak perlu melakukan apa-apa, hanya duduk dan menunggu untuk mengumpulkan uang. Dia dengan mudah menghasilkan $200.000. Herschel menyewa seseorang untuk membersihkan kuburan keluarga. Dia bahkan membeli papan reklame dan membuangnya. Saat ini, Ben ditolak oleh investor. Dia sangat marah ketika mengetahui bahwa investor ini berinvestasi di Herschel. Suatu hari, Herschel kembali ke rumah. Dia membual dan mengejek cucunya.
Ben semakin marah setelah mendengar itu. Dia memikirkan cara untuk membalas dendam pada kakeknya. Ben mengatakan bahwa orang senang berbelanja online akhir-akhir ini. Saya akan membantu Anda membuat akun. Ben dan Herschel mendiskusikan uang untuk meminta pernikahan. Pernikahan 100 tahun yang lalu tidak membutuhkan uang ini. Keesokan harinya, tentara pengunjuk rasa memblokir bagian luar. Mereka ingin mengusir Herschel karena pernyataan negatifnya. Bahkan asisten Herschel bergabung dalam protes tersebut. Herschel tiba-tiba menjadi pengejar. Kemanapun dia pergi, dia diburu. Herschel meminta Ben untuk membantuku menyeberangi perbatasan. Ben dengan senang hati setuju. Namun di tengah perjalanan, Ben tak sengaja terjatuh. Lukanya cukup dalam. Herschel segera merobek baju Ben dan membalut lukanya. Baru kemudian Ben menyadari bahwa dia telah salah paham. Keesokan harinya, keduanya mencapai perbatasan. Polisi juga mengejar tempat itu. Untuk menyingkirkan kejahatan itu, Ben menawarkan untuk mengganti baju Herschel. Ben tersesat di negara asing. Dia tidak mengenal siapapun, dan teleponnya tidak memiliki sinyal. Herschel dengan identitas Ben telah kembali ke rumah. Ketika dia membuka album foto, dia melihat sebuah gambar. Ini adalah gambar yang Ben gambar sebagai seorang anak. Baru kemudian Herschel mengetahui bahwa perangkat lunak Ben dinamai menurut nama keluarga. Beberapa hari kemudian, Herschel pergi mencari Ben. Keduanya meluruskan kesalahpahaman. Kedua sepupu itu pun memutuskan untuk bekerja sama. Satu produsen, satu penjual. Bersama-sama mereka akan membentuk perusahaan acar. Mungkin bertahun-tahun kemudian, ketika Herschel bertemu istrinya lagi di surga, dia bisa dengan bangga memberitahunya, "Cucu kami tidak memfitnah keluarga."